Terima kasih. Selamat malam Pendeta Satori dan Jemaat DHI, Pak Erik semuanya. Luar biasa kita bisa bertemu kembali walau dengan Zoom. Saya ingat gereja DHI luar biasa ya. Banyak kenangan indah dalam kita pelayanan bersama. Masuk gereja dan puji Tuhan gereja sudah jadi lebih bagus lagi saya lihat. Semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama Engkau selalu, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Kak Teddy, memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Judul renungan pembahasan kita pada malam hari ini adalah upah mengikut Yesus. Saya ikuti pembahasan dari Pendeta Hudiat kita, dia bilang mungkin lebih tepat pahala ya. Karena di atasnya upah itu ada gaji, di atasnya gaji ada pahala. Untuk orang benar umat Tuhan, pahala mungkin lebih baik. Tetapi kita tidak perlu perdebatkan judul ini. Intinya adalah upah mengikut Yesus adalah kita akan bahas sebentar. Nah, saya ingin bertanya dulu, apakah kita berbahagia kalau kita mengikuti Yesus? Terima gaji, terima doi, terima uang harus potong perpuluhan, 10%. Belum lagi nanti ada persembahan banyak lagi. Apalagi saya lihat DHI ini banyak donatur-donatur yang berbahagia, yang menyumbangkannya untuk pekerjaan Tuhan, luar biasa ya. Nah, apakah kita bisa berbahagia? Belum lagi jam-jam ibadah. Jam-jam ibadah, wah sudah harus masuk, apalagi hari Sabat lagi, aduh. Apakah kita beban dalam mengikuti Yesus? Dari kasih persembahannya, dari kasih perpuluhan, jam ibadah, belum lagi kalau ada 2 subuh lagi. Apakah beban berat untuk kita ikut Yesus? Apakah semua ini adalah menjadi beban dalam kehidupan kita apabila kita mengikuti Yesus? Kalau kita lihat sejarah revolusi Perancis, apa isi revolusi Perancis? Jadi itulah sebabnya kenapa Perancis itu agama ateis. Mereka tidak percaya Tuhan. Agama mereka adalah agama akal budi, dewi pertimbangan. Jadi apa yang masuk di akal itu yang mereka lakukan. Yang tidak masuk di akal mereka tolak. Dan itu sudah menjadi keputusan DPR-nya mereka. Kenapa? Jadi Kristen nggak bahagia amat kok. Ikut Yesus apa sih bahagianya? Seperti itu. Jadi tidak perlu apa saja yang kita bisa buat, kita buat. Itulah sebabnya agama itu sudah ada di sekolah sahabat kita lalu ya, kita sempat bahas. Jadi revolusi Perancis, agama adalah agama pertimbangan. Nah, apakah kita berbahagia apabila kita mengikuti Yesus? Itu pertanyaan awal. Ada satu kisah nyata waktu saya ikut kongres sekolah sahabat di Unclub, kesaksian dari Filipina. Ada satu bapak, dia orang sangat kaya, dia punya semuanya, punya uang, punya rumah yang besar, punya ladang yang luas, keuangannya bagus, dan dia sangat diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Hingga tiba pada suatu hari, anaknya sakit. Dan ketika anaknya sakit, dicek sama dokter, divonis bahwa anaknya menderita kanker darah atau leukemia. Dan karena bapak ini dia punya banyak uang, dia keluarkan semua uangnya untuk berusaha untuk menolong anaknya. Dia cari dokter yang terbaik, dia pergi ke rumah sakit untuk menolong anaknya. Tetapi hasilnya semua nihil. Dan 3 tahun berlalu, tidak ada perubahan terhadap anaknya, justru dia semakin parah dan keuangannya drop. Hartanya sudah habis, dan dia katakan dia sudah kecewa dengan Tuhan. Ini katakan imannya sudah gugur. Dan dia katakan, Tuhan, adil bagi saya bahwa Sabat depan adalah Sabat terakhir saya untuk masuk gereja.
Dikatakan sahabat depan adalah sahabat terakhir saya untuk masuk gereja. Dan ini adil Tuhan. Dulu engkau berkati saya, sekarang engkau tidak lagi berkati saya. Dan akhirnya dia seperti biasa dia pakai baju rapih dan dia pergi ke gereja dan dia pergi ke gereja temannya, sahabatnya. Dia masuk di sana dan dia duduk paling depan. Dia katakan, Tuhan inilah sahabat terakhir saya untuk injak gereja. Dan berikut saya tidak akan injak gereja lagi. Kemudian ketua jemaat di situ menyampaikan, Shalom, selamat sahabat. Berbahagia sekali. Dan dia sampaikan ucapan selamat datang. Dan ketua jemaat di jemaat itu menyampaikan kesaksian juga. Kesaksiannya adalah, saudara, saya punya bisnis yang sangat besar dan sekarang saya sedang jatuh dan akhirnya saya sedang drop, sangat-sangat jatuh. Tetapi luar biasa saya melihat sahabat saya ini duduk di depan dan dia walaupun dia juga punya banyak masalah tetapi dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap setia. Sahabat saya ini menjadi suatu motivasi, menjadi inspirasi dalam kehidupan saya. Terima kasih bahwa saya sebelumnya saya sudah putuskan untuk saya tidak mau ke gereja, tapi karena saya melihat sahabat saya ini, maka saya akan terus datang kepada Tuhan, datang ke gereja berbakti kepada Tuhan. Saudara, akhirnya yang tadi katakan bahwa dia sahabat terakhir, dia bertobat dan dia berdoa, dia katakan, Tuhan ampuni saya. Ternyata orang lain melihat saya sebagai suatu inspirasi untuk saya bisa tetap setia. Terus saudara, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dalam cerita ini, bahwa kalau kita lihat saudara kita lemah, mari kita bantu kuatkan, angkat dia. Karena kasih agape itu mengangkat seseorang, bukan menjatuhkan, tapi kita mengangkat seseorang. Apabila lemah iman, kita saling menguatkan satu sama lain. Dan yang kedua adalah tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi apabila kita setia kepada Tuhan, kita akan hidup kekal berbahagia selama-lamanya dengan Tuhan. Nah, mari kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Mungkin Koko bisa bantu. 1 Samuel 30 ayat 6. Ya, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ketika Daud dalam titik terendahnya, dia sangat terjepit. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi dia justru mencari Tuhan. Dan dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika Daud sangat terjepit, dia tidak cari yang lain, dia hanya cari Tuhan. Dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Luar biasa ya, bahwa Daud ini dia tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam penderitaannya. Mari kita lihat ikut dalam pengusaha muda yang kaya. Kalau dalam buku Matius, orang muda yang kaya ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu lebih lengkap dikatakan the rich young ruler. Artinya penguasa muda yang kaya. Jadi bukan cuma orang muda, tapi dia juga penguasa. Apa sih yang tidak bisa dari penguasa? Semuanya dia sanggup buat. Tetapi puji Tuhan, hal positifnya adalah dia mencari hidup yang kekal itu. Nah, dikatakan dalam Matius 19 ayat 21, mungkin bisa ditampilkan. Matius 19 ayat 21. Nah, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah Tuhan mau pengusaha muda ini dia jatuh miskin dan melarat? Dia tidak lagi punya apa-apa? Tidak seperti itu. Justru Tuhan mau orang muda yang kaya ini, penguasa muda ini yang kaya, justru dia lebih beroleh yang lebih baik lagi. Nah, kenapa? Tuhan tahu bahwa harta itu kapan saja bisa lenyap. Saya saksi mata ketika saya ada di Palu, gempa besar di Palu saya lihat sendiri. Lihat sendiri itu bangunan semua hancur, dan saya saksikan pada hari Sabat, karena ada satu anggota kita, saya datang ke Rumah Sakit Bayangkara di Palu, saya lihat di situ mayat-mayat begitu sangat banyak, bergelimpangan, sudah pakai kantung mayat. Artinya hidup dunia ini fana.
Jangan kita andalkan kita punya harta kekuasaan, karena semua itu pemberian Tuhan, biarlah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, Tuhan mau supaya, karena yang pandangan orang muda yang kayak ini, dia hanya tahu hidup kekal itu tidak mati. Jadi apa itu hidup kekal? Ya hidupnya tidak mati-mati. Tapi Tuhan mau kualitas hidup kita itu ada. Artinya begini, kalau saya dengan keadaan saya sekarang seperti ini, apakah saya bisa bahagia? Surga itu bagi mereka yang mengasihi Yesus. Hidup kekal itu, Allah adalah kekal. Allah adalah kekal, dan hidup kekal itu diberikan kepada mereka yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Surga itu hanya masalah tempat saja. Sudah pastilah surga itu hartanya luar biasa. Jalannya saja dari emas. Tapi yang satu-satunya adalah, apakah saya bahagia kalau saya ada surga? Caranya adalah ketika karakter kita adalah karakter Yesus, maka kita akan bahagia. Karena hanya mereka yang mencintai Yesus yang akan masuk di sana. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Coba kita buka 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi, Tetapi seperti ada tertulis, oh ya silakan. tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, luar biasa ya. Jadi bagi mereka yang mengasihi Dia, ini adalah upah yang besar. Tetapi kalau kita kembali ke ayat tadi, Matius 19 ayat 21, betul upah yang besar itu harta di surga, betul. Tetapi yang lebih besar lagi di kalimat terakhirnya adalah, sesudah itu ikutlah aku. Ikut Yesus adalah harta yang terindah, yang terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Kejadian 15 ayat 1. Kita buka Kejadian 15 ayat 1. Nah, dikatakan sini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tapi kalau kita lihat dalam NKJV, New King James Version, ya, luar biasa ya. Ternyata sudah dibuat ya. Slide-nya bagus sekali. Di sini katakan, do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. Jadi kalau kita lihat, bukan upahmu akan sangat besar. Kalau upahmu yang sangat besar, ya betul juga. Upahmu yang sangat besar apa sih? Oh itu bisa kambing domba. Kalau dulu sekarang ya mungkin mobil ya. Kalau dulu nggak ada mobil, jadi bisa unta. Upahmu akan sangat besar. Tetapi kalau dalam New King James Version ini, I am your shield, your exceedingly great reward. Jadi kalimat yang benarnya sebenarnya bukan upahmu akan sangat besar, tapi upahmu yang sangat besar. Jadi apa itu upahnya Abraham? Allah. Yesuslah upahnya Abraham. Itulah yang terbesar. Jadi bukan upahmu akan sangat besar, tapi I am your shield, I am. Akulah perisaimu, upahmu yang sangat besar. Your exceedingly great reward. Jadi upahnya Abraham yang terbesar adalah, yang sangat besar adalah Allah sendiri. Itulah upahnya Abraham. Jadi luar biasa. Saudara, kalau Tuhan adalah upah kita, apa yang kita mau takutkan? Ingat, Allah itu omnipresent. Di mana Allah hadir, di situ umatnya dapat kelepasan. Contohnya, air menjadi anggur. Wanita pendarahan 12 tahun. Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya di mana Yesus hadir, di situ umatnya mendapatkan kelepasan. Jadi luar biasa ya. Kalau bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup mengubah yang ada menjadi tidak ada, dan yang tidak ada menjadi ada. Di mana ceritanya? Yohanes 21, ketika di tepi pantai di Danau Tiberias, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Tidak ada. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Saudara, sudah sepanjang malam mereka bekerja, tidak ada satupun mereka dapat ikan. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, di mana Allah hadir, di situ ada umatnya mendapatkan kelepasan.
dan mereka menarik ikan jumlahnya 153 ekor banyaknya. Kalau kita orang baca di buku Kerinduan Segala Zaman, tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena sebelah kanan itu adalah posisi di mana Yesus berdiri. Itulah posisi iman, di mana Yesus berdiri. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, umatnya akan mendapatkan berkat dan kelepasan dari Tuhan. Mari kita baca Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berbunyi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi semua itu berkat Tuhan. Oleh karena itu berkat Tuhan, mari kita kembalikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita buka Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa ya. Dari menjadi kaya, kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Kemudian mari kita baca Matius 6 ayat 33. Kita sudah sangat hafal dengan ayat ini. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, yang orang cari apa? Berkatnya atau cari sumber berkat? Matius 6 ayat 33 ini, carilah dahulu sumber berkat itu. Carilah Tuhan lebih dahulu. Maka berkat itu akan ditambahkan kepada kita. Sumber berkat yang kita cari Tuhan. Ada satu kesaksian namanya Gerald Pilayo. Saudara Gerald Pilayo. Pilayo ini orang Filipina. Dia ujian keperawatan, dia number one. Juara satu peringkat. Dia adalah salah satu orang terbaik Filipina. Ketika ujian keperawatan, dia juara satu. Peringkat pertama. Kemudian dia mengambil kedokteran, dan ujian kedokteran dia mendapatkan number one juga, peringkat pertama. Kemudian dia diwawancara. Saudara Gerald, apakah rahasianya engkau bisa sukses seperti ini? Apakah rahasianya sehingga engkau bisa yang nomor satu dari semuanya? Lalu dia katakan, rahasianya adalah ketika saya bangun pagi hari, sebelum saya membaca atau mempelajari pelajaran sekolah atau pelajaran duniawi, pelajaran sekolah, saya membaca dulu Alkitab. Luar biasa ya. Ini kesaksiannya menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa menjadikan Tuhan yang pertama membuat kita sukses dalam segala sesuatu. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada satu cerita juga, George Muller. George Muller ini dia memiliki panti asuhan. Dia memiliki panti asuhan. Mungkin saudara yang tahu ceritanya, George Muller. Ketika akan makan siang, dia sudah tidak punya apa-apa untuk kasih makan. Tetapi dia beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dan buka jalan. Kemudian anak-anak di panti asuhan ini sudah lapar. Sudah mau jam 12. Dia katakan, tetap saja duduk di meja makan, nanti Tuhan akan sediakan makanan. Jadi duduklah mereka di meja makan itu. Ketika jam 12, di mana jam makan siang, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu, dan orang itu membawakan roti yang jumlahnya sama untuk semuanya bisa makan. Dan semuanya makan dengan kenyang. Saudara, inilah iman kepada Tuhan. Dia katakan, iman muncul ketika, iman hilang ketika kekhawatiran itu muncul. Iman muncul, ketika kekhawatiran hilang, disitulah iman muncul. Jadi jangan khawatir. Dikatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Allah sanggup untuk menyediakannya. God, Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya. Nah, kalau begitu, apakah upah mengikut Yesus itu? Mari kita baca di dalam Matius 19 ayat 27 sampai 29. Tetapi sebelum sampai di situ, mari kita baca dalam Matius 16 ayat 24.
tinggal 3 ayat terakhir. Matius 16 ayat 24 boleh ditampilkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Terus apa artinya memikul salib, menyangkal diri? Menyangkal diri artinya saya itu nol, dan Tuhan itu yang muncul. Artinya adalah dari saya bangun pagi hari sampai saya kembali tidur, saya akan bertanya apakah kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya mau ketemu dosen, mungkin ada mahasiswa di sini, ketika mau ketemu dosen, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Saya tahu Tio berkuliah di luar ya, semoga Tuhan berkat juga yang lain mungkin, mahasiswa-mahasiswa, tetap utamakan Tuhan. Ketika saya mau ketemu dosen, apa kehendak Tuhan di sana? Saya mau ke pasar, bagi ibu-ibu, apa kehendak Tuhan di sana? Bagi mungkin para majelis, ketua Jumat, saya mau rapat majelis, apa kehendak Tuhan di sana? Itulah artinya menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Artinya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Dari saya bangun pagi hari sampai saya kembali istirahat, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Dan di dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 34 dikatakan, orang-orang yang paling bahagia di atas dunia ini adalah orang-orang yang menjadikan Yesus yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kembali ke pertanyaan di awal. Apakah saudara dan saya bahagia mengikuti Yesus? Jawabannya ya, bahagia. Asalkan kita mengikuti Yesus dengan tulus hati, dengan setulus hati, dengan segenap hati kita. Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maka kita akan berbahagia. Jadi saya katakan tadi dalam amanat orang muda, orang paling bahagia adalah mereka yang menjadikan Yesus yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ayat dalam Matius 19 ayat 27 mulai kita tampilkan. Matius 19 27 sampai 29 dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas tahta, di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat ini paralel dengan ayat terakhir Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Walaupun paralel tapi saya suka baca ya. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Mungkin bisa tampilkan Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Nah, ini ayat terakhir. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Artinya, berkat Tuhan itu akan jadi bagian kita sekarang dan hidup kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ingat, kita ke surga karena tabiat Yesus itu ada dalam diri kita. Karena kita mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Surga itu hanya tempat, tapi tujuan utama kita adalah Yesus, karena kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah dengan ini pada malam hari ini boleh menjadi bagian kita semua. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan, karena upah kekal, hidup kekal itu akan Tuhan berikan. Jadi yang sekarang ini, upah hidup kekal itu diberikan kepada mereka yang mencicipi Tuhan. Apa artinya? Kalau orang makan kue, saya sekarang cicip. Nah, itu yang sekarang kita rasakan. Nah, hidup kekal itu diberikan kepada kue yang besar itu diberikan kepada umat yang sudah menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Artinya hidup kekal itulah kue yang besar. Hidup yang kekal itu akan menjadi bagian kita semua. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang telah mencicipi kebaikan Tuhan, dan dia mau lagi hidup kekal, hidup bersama dengan Tuhan, berbahagia bersama dengan Tuhan. Itulah hidup kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan. Untuk menutup
eh, firman tadi, mari kita sama-sama menyanyikan dari lagu Sion yang akan diputar oleh host. Tuangkan dunia terima Yesus pada seisi dunia, tapi kekal kasih Kristus sampai selama-lamanya. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Bahkan dunia terima Yesus penghiburan jiwaku, dalam perlindungan Kristus aku nyanyi selalu. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Tuangkan dunia terima Yesus, ku memandang senyumnya, terang kasih-Nya membimbingku di jalanku ke surga. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Bahkan dunia terima Yesus, salibnya harapanku, ku kelak memandang di surga wajah Yesus Tuhanku. Oh anugerah tak terduga, oh kasih tak disangka, oh tebusan yang sempurna, karunia hidup kekal. Doa tutup. Doa tutup ya kok. Iya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama Engkau selalu. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Terima kasih untuk waktu yang indah, di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah pada malam permintaan doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sucikan kami, mengampuni kami, dan Roh Kudus yang menjadi bagian kami boleh dilahirkan oleh Tuhan. Dan doa-doa kami, nyanyian ibadah, pujian pada malam hari ini boleh berkenan bagi Tuhan, menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati jemaat DHI, semua yang sudah hadir maupun yang tidak sempat hadir melalui Zoom ini, biarlah berkat-berkat Tuhan menjadi bagian semua anggota jemaat DHI dan juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan, sampai Engkau datang kami boleh berjumpa dengan Engkau, hidup kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami, amin. Baik, terima kasih untuk firman tadi yang telah dibawakan. Kiranya firman itu dapat membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Baik, untuk Rabu malam pada malam hari ini telah selesai. Sampai bertemu di acara Vesper di hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.